Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat belajar ya? Insya Allah. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyimak videonya. Silakan dibuka bukunya halaman 39. Hari ini Siti pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asyik bercakap-cakap. Simaklah percakapan mereka. Siti bertanya kepada ibu, "Bu, mengapa ya angkot tadi mogok?" Ibu menjawab, "Sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya mobil tersebut mogok." "Berarti bensin sumber energi mobil ya, Bu?" kata Siti. "Benar, Nak. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan," jawab ibu. Nah, Siti penasaran nih anak-anak. Kemudian Siti bertanya lagi kepada ibu, "Bahan bakar minyak terbuat dari apa, Bu?" Kemudian ibu menjawab, "Bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu." Kemudian Siti bertanya lagi, "Berarti sulit ya, Bu, memperoleh BBM itu?" "Iya, Nak, butuh waktu yang sangat lama," jawab ibu. "Apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan, Bu?" tanya Siti lagi. "Oh, tidak. BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi, di mana saja BBM banyak digunakan," jawab ibu kembali. Siti masih penasaran lagi. Kemudian Siti bertanya lagi ke ibu, "Lama-kelamaan dapat habis ya, Bu?" Ibu menjawab, "Betul, Nak. Oleh karena itu kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi makin sedikit." "Oh, begitu ya, Bu." "Iya, Nak. Wah, kita sudah sampai. Ayo siap-siap turun." "Oh, iya, Bu." Angkotnya sudah sampai tujuan. Kemudian Siti beserta ibunya turun dari angkot dan percakapan mereka pun selesai. Nah, anak-anak, dari percakapan ini tadi, percakapan Siti dan ibunya, kita menemukan atau mendapatkan beberapa informasi penting. Salah satunya, bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Kemudian, bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan. Apa itu fosil hewan? Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Kemudian informasi apa lagi yang dapat kita peroleh? Yaitu BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Dan bahan bakar minyak merupakan sumber energi yang dapat habis karena
cadangan BBM di bumi makin sedikit. Nah, itu tadi beberapa informasi yang dapat kita peroleh dari percakapan antara Siti dan ibunya. Kalian telah membaca percakapan di atas. Sekarang kerjakan tugas-tugas berikut. Tuliskan paling sedikit 3 hal terkait sumber energi sesuai isi percakapan. Nah, barusan sudah kita bahas ya anak-anak, informasi apa saja yang dapat kita peroleh dari percakapan antara Ibu dan Siti. Nah, kalian bisa memilih 3 informasi, minimal 3 ya, jadi boleh 4, 5, 6 dan seterusnya. Lalu kalian tulis informasi tersebut di kolom yang sudah disediakan di buku paket halaman 41. Tapi kalau di kelasnya Bu Linda berarti ditulis di buku tugas. Kemudian buatlah kalimat dengan kata-kata berikut. Ini ada fosil, BBM, mogok, bensin, dan energi. Contohnya seperti ini. Fosil, bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan. Nah, seperti itu contoh kalimatnya. Kemudian BBM. Nah, BBM atau bahan bakar minyak digunakan untuk menghidupkan kendaraan bermotor. Mogok, angkot yang ditumpangi Siti dan Ibu tiba-tiba mogok karena kehabisan bensin. Nah, yang terakhir adalah kata energi. Contoh kalimatnya seperti ini. Salah satu sumber energi mobil adalah bensin, seperti itu. Nah, ini tadi beberapa hanya satu contoh kalimat yang dapat dibuat dari kata-kata fosil, BBM, mogok, bensin, dan energi. Nah, masih banyak kalimat-kalimat lain yang dapat kalian buat sendiri anak-anak. Tidak harus sama dengan Bu Linda. Berdasarkan percakapan di atas, kita dapat mengetahui tentang BBM. Untuk menghasilkan BBM membutuhkan waktu yang lama. Penduduk dunia semakin padat, sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun. Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Kalian adalah warga negara yang baik. Kita harus peduli terhadap hal ini. Sekarang, diskusikan cara untuk menghemat BBM. Tuliskan hasilnya pada kolom yang sudah disediakan. Nah, bagaimana caranya kita dapat ikut serta menghemat energi yang berupa BBM? Salah satu caranya adalah dengan menggunakan kendaraan umum saat bepergian jauh. Nah, itu bisa menghemat energi anak-anak. Lalu menggunakan sepeda saat bepergian dekat. Nah, kalian bisa tulis di kolom ini ya. Nah, untuk lainnya kalian cari caranya menghemat energi dan kalian tulis di kolom ini, kolom halaman 42. Sesampainya di rumah, Siti melihat jam dinding. Siti bertanya kepada ibu, pukul berapakah sekarang? Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11.00 atau 11 tepat. Lihatlah gambar berikut. Nah, ini ya anak-anak, gambar ini menunjukkan pukul 11.00 atau 11 tepat. Kenapa? Karena jarum pendek terletak pada angka 11 ini. Lalu jarum panjang terletak pada angka 12. Ini ya. Ini adalah gambar jam 11 tepat. Perlu diingat-ingat, setiap jarum panjang terletak di angka 12 itu namanya jam titik-titik tepat, tergantung jarum pendeknya terletak di angka berapa. Kalau di angka 11 berarti namanya jam 11 tepat. Kalau jarum pendeknya berada di angka 9 berarti namanya jam 9 tepat. Diingat-ingat ya, jarum panjang terletak di angka 12 itu namanya jam
titik-titik tepat ya. Nah, kalau jarum pendeknya berada di angka 6, jarum panjang di angka 12, berarti namanya jam 6 tepat, atau kalau ditulis berarti jam 06.00. 15 menit kemudian Siti makan siang. Berarti Siti makan pada pukul 11 lebih 15 menit. Bagaimana cara menggambarkan pukul 11 lebih 15 menit pada jarum jam? Ini yang di sebelah sini, ini anak-anak, ini menunjukkan jam, dan yang di sebelah sini menunjukkan menit. Diingat-ingat ya, ini jam, kemudian ini menit. Lihatlah gambar berikut. Jarum pendek berada di angka 11. Jarum panjang berada di angka 3. Loh, kenapa kok 3, Bu? Kan lebihnya 15 menit, bukan 3 menit. Karena setiap jarum panjang berpindah dari angka 12 ke 1, 1 ke 2, berpindah satu angka, itu melewati atau ada 5 menit di dalamnya. Jadi seperti ini, misalnya jarum panjang berpindah dari 12 ke 1, berarti ada 5 menit. Dari 1 ke 2 ada 5 menit juga. Dari 2 ke 3 ada 5 menit, dan seterusnya seperti itu. Kita tinggal tambahkan saja sampai ketemu 15. Jadi 5 ditambah 5 ditambah 5 sudah ketemu 15. Jadi berhentinya 15 itu ketemunya 15 di angka 3. Berarti jam 11 lebih 15 menit itu jarum pendeknya di angka 11 dan jarum panjangnya di angka 3. Begitu mudah ya. Lalu 15 menit kemudian Siti telah selesai makan. Jarum jam dinding di rumahnya menunjukkan pukul 11 lebih 30 menit. Lihatlah gambar berikut ini. Jarum pendek terletak di antara angka 11 dan 12. Mengapa terletak di antara 11 dan 12? Karena tadi disebutkan jam 11 lebih ya. Sudah lebih, berarti kalau sudah lebih, sudah menuju ke jam 12. Makanya jarumnya terletak di antara 11 dan 12. Itu artinya jam 11 menuju ke jam 12. Kemudian jarum panjang terletak pada angka 6. Mengapa 6? Karena tadi disebutkan lebih 30 menit. Nah, 30 menit ini kita hitung dari angka 12. Setiap pindah angka ada 5 menit. Kita hitung sampai ketemu 30. Kita hitung ya. 5 ditambah 5 10. 10 ditambah 5 15. 15 ditambah 5 20. 20 ditambah 5 25. 25 ditambah 5 30. Sudah ketemu 30. Ternyata 30 menit itu jarum panjangnya di angka 6. Makanya kita gambar jarum panjangnya di angka 6. Itu menunjukkan 30 menit. Seperti itu. Kalau ditulis berarti pukul 11 lebih 30 menit. Sampai di sini paham ya? Perhatikan gambar-gambar berikut. Tentukan letak jarum jam untuk waktu-waktu berikut ini. Nah, ini ada soal anak-anak, kita disuruh menggambar jarum jamnya ya. Kita coba soal nomor 1. Pukul 07.00 itu artinya pukul 7 tepat. Nah, seperti yang Bu Linda katakan tadi, yang namanya tepat berarti jarum panjang ada di angka 12. Jadi, kita gambar jarum pendeknya ada di angka 7 ya, ini karena ini ya jam 7, kemudian jarum panjang berada di angka 12. Sudah seperti ini namanya jam 7 tepat atau 07.00.
Nomor 2, pukul 07.20 atau pukul 7 lebih 20 menit. Nah, kita gambar dulu jarum pendeknya. Jarum pendeknya berarti berada di antara 7 dan 8 karena sudah lebih ya, sudah jam 7 lebih. Berarti sudah jam 7 menuju ke jam 8. Kemudian menitnya ada 20 menit. Kita hitung dulu. 20 menit ketemunya di mana ya? Kita hitung. Ketemu 20-nya di angka 4. Berarti kita gambar jarum panjangnya di angka 4. Mudah bukan? Untuk nomor 3, 4, 5 dan seterusnya bisa kalian kerjakan sendiri sebagai latihan. Kalian harus mengetahui bahwa dalam satu hari ada 24 jam. Pukul 00.00 sampai pukul 12.00 dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Setelah pukul 12.00 atau 12 tepat siang adalah pukul 13.00. Pukul 13.00 dapat disebut pukul 1 siang. Jadi setelah duhur ya anak-anak, itu bisa dikatakan pukul 13.00 tepat atau pukul 1 siang. Dengan demikian pukul 14 tepat sama dengan pukul 2 siang. Gambar di samping menunjukkan pukul 13 tepat. Jarum pendek di angka 1 dan jarum panjang di angka 12. Jadi pukul 13 tepat sama dengan pukul 1 siang. Gambar di samping menunjukkan pukul 14 tepat. Jarum pendek di angka 2, jarum panjang di angka 12. Jadi pukul 14 sama dengan pukul 2 siang. Siti bangun tidur pukul 5 tepat. Lalu kemudian Siti mandi, ibadah, dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Kegiatan itu berlangsung selama 1 jam. Artinya pukul 6 tepat Siti siap berangkat sekolah. Begini anak-anak ya, Siti bangun pukul 5. Kemudian melakukan segala persiapan selama 1 jam. Itu artinya 5.05.00 ditambah 1 jam, maka hasilnya adalah pukul 6.00. Seperti itu ya gambarannya. Kemudian jika Siti berangkat sekolah pukul 6 pagi, Siti sampai di sekolah pukul 7. Jadi, lama perjalanan Siti ke sekolah adalah 1 jam. Seperti ini gambarannya. Siti sampai sekolah pukul 7. Berangkatnya pukul 6. Tinggal kurangi saja. 00.00, 7 kurangi 6, 1. Berarti ini artinya perjalanannya 1 jam. Seperti itu ya. Sekarang cobalah jawab soal-soal berikut. Nomor 1. Siti mulai belajar di sekolah pukul 7. Sekolah selesai pukul 12. Lamanya Siti belajar adalah berapa jam? Tinggal kita kurangkan saja ya. Selesainya pukul 12. Mulainya pukul 7. 12 dikurangi 7 sama dengan 5. Nah, jadi Siti belajar selama 5 jam. Seperti itu. Kalian bisa kerjakan nomor 2, 3, 4, dan 5 di rumah sebagai latihan. Guru menjelaskan pentingnya melestarikan sumber energi. Setelah mendengar penjelasan guru, Siti memahami. Kini Siti menyadari kewajiban menghemat energi. Siti tidak lagi membiarkan keran air terbuka setelah selesai dipakai. Siti tidak lagi menghambur-hamburkan air saat mandi. Siti juga mulai membiasakan diri mematikan lampu yang tidak diperlukan. Siti telah melaksanakan kewajibannya di rumah. Orang tuanya memberikan hak untuk memanfaatkan energi. Berikut ini contoh hak yang diperoleh Siti.
yaitu mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi, menggunakan lampu saat belajar, menyalakan kipas angin saat kepanasan, dan menyalakan televisi untuk hiburan. Kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Jadi kewajiban dulu ya anak-anak yang dilaksanakan, baru kita menuntut hak kita. Jadi kewajiban harus didahulukan daripada hak. Nah, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Diskusikan hak yang sesuai dengan kewajiban yang tertulis pada tabel berikut. Kerjakan di buku tugasmu. Ini ada tabel kewajiban dan hak. Yang pertama, mematikan keran air jika tidak dipakai. Ini kewajibannya, berarti haknya menggunakan keran air. Kemudian yang kedua, tidak membuang-buang makanan. Jadi haknya adalah mendapatkan makanan sebagai sumber energi. Lalu kewajiban yang ketiga adalah mematikan lampu di siang hari. Haknya adalah menghidupkan lampu pada malam hari. Kewajiban yang keempat, tidak menghamburkan air di kamar mandi. Maka haknya adalah menggunakan air untuk mandi secukupnya. Kewajiban yang kelima, menghabiskan minum yang sudah diambil. Haknya adalah mengambil minuman ketika kita haus. Nah, seperti itu ya. Kalian telah diskusi dengan teman untuk melengkapi tabel di atas. Sekarang buatlah sebuah tulisan tentang sumber energi yang telah kamu pelajari. Kamu dapat menulis tentang matahari, air, angin, atau makanan. Semakin lengkap informasimu, semakin baik. Kerjakan di buku tugasmu. Setiap kegiatan membutuhkan waktu dari satu kegiatan ke kegiatan lain. Tentukan lamanya kegiatan berikut. Nah, ini ada tabel kegiatan anak-anak. Dari mulai kegiatan sampai selesai kegiatan. Lalu kita disuruh menentukan lamanya kegiatan tersebut. Nih, yang pertama ya, mulai kegiatannya pukul 7 tepat. Selesai kegiatannya pukul 10 tepat. Maka lamanya berapa jam? Tinggal kita kurangkan. Selesainya pukul 10, mulainya pukul 7. 10 dikurangi 7 berarti 3. Jadi lamanya adalah 3 jam. Lalu ini hari Senin mulai kegiatannya. Selesai kegiatannya hari Jumat. Berapa hari nih hari Senin ke hari Jumat? Kita hitung yuk. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ada berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi lamanya kegiatan adalah 5 hari. Lalu mulai bulan Januari, selesainya Maret. Nah, kita hitung dulu. Januari nih, ini ada daftar bulan ya, bisa kita hitung. Januari ya 1, 2, 3. Jadi ada 3 bulan. Lalu ini jam nih, pukul 9 mulai kegiatannya. Selesainya pukul 12. Kita kurangkan ya. 12 dikurangi 9 sama dengan 3. Jadi kegiatannya berlangsung selama 3 jam. Tabel yang kedua, ini ada alat yang digunakan di rumah, kemudian waktu mulai digunakan, waktu selesai digunakan, dan kita disuruh menghitung lama penggunaannya. Contoh yang pertama, kita menggunakan mesin air, waktu mulainya jam 4 tepat, selesainya jam 5:30. Maka lama penggunaannya sama ya, kita kurangkan 5:30 dikurangi 4:00, jawabannya sama dengan 1 jam lebih 30 menit. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai anak-anak. Besok kita sudah beralih ke subtema 2. Terus semangat, stay safe, stay healthy. Nah, anak-anak untuk tugasnya ada di akhir video. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan
ke guru kelas kalian masing-masing. Semoga ilmu yang kita pelajari, yang kita peroleh hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.